Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Lestari dengan NIM C1C021280. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat berjudul Akad Ijarah. Yang pertama ada pengertian ijarah. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, mengupah-upah, dan lain-lain. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya menyewa rumah, toko, kendaraan, ataupun perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan cara untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Dasar ijarah. Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji ibu rumah tangga, menggaji ART, asisten rumah tangga. Dasar ijarah. 1. Al-Quran, Surat At-Talaq ayat 6 dan Surat Al-Qasas ayat 26. 2. Hadis. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Qadar Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, menembakkan kemudian beliau memberikan upah kepada tukang itu. Ijma. Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma adalah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada saat sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Perlakuan PSAK 107. Akuntansi kepemilikan. 1. Objek ijarah diakui saat diperolehnya objek ijarah sebesar harga perolehan. 2. Ijarah dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur ekonomis. Ketiga, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Yang keempat, piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Yang kelima, pengakuan jika perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya perbaikan, dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang keenam, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Yang ketujuh, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah mutamlik dengan cara A. Hibah, B. Penjualan secara berakhirnya masa akad, maka harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang C. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selesai antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang D. Penjualan secara bertahap. Kedelapan, ada penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban peliharaan, dan perbaikan. 9. Pengungkapan. Pengungkapan ijarah yang dilakukan oleh pemilik tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan, tidak terbatas pada keberadaan janji pengalihan pemilikan dan mekanisme yang digunakan. B. Nilai perolehan dan akuntansi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. C. Keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Perlakuan akuntansi PSAK 107 pada akuntansi penyewa. 1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. 2. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Ketiga, penyaluran beban pemeliharaan najib sewa yang disepakati dalam akan menjadi tanggungan penyewa dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya akad.
Yang keempat, biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah ditamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan. Yang kelima, pada saat pemindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik ke penyewa dalam ijarah mutahiyah dilakukan dengan cara A. Hibah, B. Pembelian sebelum masa akad berakhir, dan C. Pembelian setelah masa akad berakhir. Selanjutnya ada yang keenam, lanjutan dari akuntansi penyewa, yaitu pengungkapan. Pengungkapan ijarah yang dilakukan oleh penyewa tidak terbatas pada A. Penjelasan umum isi akad yang signifikan tidak terbatas pada total pembayaran, keberadaan janji pemilik untuk pengalihan kepemilikan, dan mekanisme yang digunakan. Jika ada what pemilik untuk pengalihan kepemilikan, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut agunan yang digunakan. B. Keberadaan transaksi jual dan ijarah di atas mengenai keuntungan atau kerugian yang diakui, atau jika ada transaksi jual dan ijarah. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.